Pengampunan penuh, bagaimana untuk mengampuni? Bagian 2. Bapa, sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran-Mu di sini. Dan kami berdoa agar Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu. Dan karena Engkau mengetahui setiap hati, setiap kebutuhan. Kami berdoa agar Engkau menjawab kebutuhan kami sesuai dengan rahmat dan rencana-Mu. Dalam pengantaraan Yesus, kami berdoa. Amin. Beberapa sabat yang lalu, kita memulai seri baru, berbicara tentang pengampunan. Pengampunan penuh. Bagaimana cara mendapatkan pengampunan penuh, dan bagaimana cara mengampuni sepenuhnya? Dan jika kalian ingat, dalam pelajaran yang pertama berjudul Diampuni untuk Mengampuni. Kita berbicara tentang Tuhan yang memerintahkan kita, tidak hanya menyarankan, tetapi memerintahkan kita untuk mengampuni. Kondisi penting untuk diampuni dan diselamatkan. Dalam pelajaran kedua, kita berbicara tentang bagaimana mengampuni. Dan jika engkau ingat, singkatnya, kita mengatakan bahwa ketika Yesus berbicara kepada mereka tentang surga, Yesus berkata, engkau tidak dapat pergi ke surga, kecuali engkau menjadi seperti anak kecil. Dan apa yang dia maksud? Anak-anak memiliki banyak kualitas, tetapi di antara mereka, mereka memiliki dua kualitas yang sangat spesifik. Yang pertama, anak memiliki iman. Jika engkau memberitahu anakmu, saya akan membelikanmu sepeda. Anakmu akan senang sebelum dia melihat sepedanya. Dia percaya bahwa engkau akan membelikannya sepeda. Ketika kita berdoa, kita memiliki keraguan. Kita harus percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Anak-anak memiliki iman. Nomor 2, jika dua anak berkelahi dan mereka mendapat mata biru. Dan apapun di tangan, sebuah tanda, bekas luka, 5 menit kemudian, anak-anak bermain lagi. 3 bulan kemudian, orang tua masih kesal. Anak-anak memaafkan, anak-anak membiarkannya pergi dan mereka kembali bersama. Yesus berkata, jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil, engkau tidak dapat masuk ke surga. Dan kemudian Yesus berkata, penghinaan akan datang. Seseorang akan menyakitimu, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Celakalah dia kepada siapa penghinaan datang. Dan tidak masalah jika engkau menyakiti orang besar atau anak kecil, engkau akan membayarnya. Lebih baik jika engkau mendapatkan beberapa perhiasan besar, seperti bertenton batu di lehermu, dan melompat ke laut, daripada menyakiti seseorang. Pada dasarnya menjauhlah dari menyakiti. Engkau akan membayar untuk itu. Namun, bagi mereka yang terluka, kita semua mendapatkannya. Tuhan berkata, inilah yang seharusnya engkau lakukan. Jangan mengabaikannya. Ini tidak akan menjadi lebih baik, jika engkau mengabaikannya. Engkau harus hidup dengan bekas luka dan rasa sakit itu, dan itu akan mempengaruhimu. Pergi dan bicaralah dengan mereka. Jangan simpan di dalam. Jangan bicara dengan orang lain. Pergi dan bicaralah dengan orang yang telah menyakitimu. Sekarang dengarkan, lalu Yesus berkata, jika dia bertobat, ampunilah dia. Jika dia tidak bertobat, ampunilah dia. Ya, dia mungkin bagimu seperti orang asing. Engkau tidak perlu berbisnis dengannya. Engkau tidak harus menjadi teman dekatnya, tetapi ampunilah mereka. Dan para murid berkata, Tuhan, berapa kali? Maksud saya, orang ini terus menyakitiku, dan saya memaafkannya, dan menyakitiku dan saya memaafkannya. Dan menyakitiku dan saya memaafkan, berapa kali? 7 kali, engkau lihat, orang benar mengampuni 7 kali. Dan itu adalah simbol. Dan Yesus berkata, tidak, 70 kali 7 dalam sehari. Dan Yesus tidak bermaksud 490 kali, tetapi selama itu diperlukan. Dan jawabannya instan, tingkatkan iman kami. Jadi Yesus berkata, engkau harus mengampuni terlepas dari apakah mereka meminta pengampunan. Ingat, Yesus di kayu salib. Dia menyembuhkan mereka. Dia memberi mereka makan, tetapi mereka menyalibkan dia. Mereka tidak meminta pengampunan. Mereka mengejeknya. Mereka membuang undi untuk jubahnya. Mereka mengejeknya. Banyak dari mereka tidak pernah bertobat, tidak pernah berubah. Para murid menyangkal dia. Mereka tidak meminta pengampunan. Yesus mengampuni mereka.
Jadi Yesus berkata, jika engkau ingin menjadi seperti aku, jika engkau ingin menjadi seorang Kristen, engkau harus mengampuni. Itu tidak berarti engkau harus membolehkan, itu tidak berarti engkau harus mengizinkannya, tetapi engkau harus mengampuni. Dan Yesus berkata, bersiaplah untuk itu. Ketika engkau pergi berperang, engkau bersiap. Ketika engkau membangun rumah, engkau bersiap. Bersiaplah untuk disakiti. Engkau akan terluka. Bersiap untuk bersedia mengampuni. Bersiaplah untuk melepaskannya. Bersiaplah memiliki sistem menggantikannya. Ketika engkau sakit dan engkau terus makan, tetapi engkau tidak buang air, engkau akan mengalami sembelit. Itu tidak baik. Engkau menumpuk dan akhirnya engkau meledak. Ketika sistem septik Anda tersumbat dan filter tersumbat, sistem masuk ke ruang bawah tanah Anda. Dan Anda melihat barang-barang melayang di ruang bawah tanah Anda. Itu tidak baik. Saat itu datang, engkau harus melepaskannya. Saat itu datang, engkau harus melepaskannya. Mengampuni. Bersiaplah untuk hal itu. Saat ia datang, biarkan ia pergi. Jangan menumpuk kotoran dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk menghadapinya. Dan Yesus berkata, ampunilah. Ampunilah, sehingga engkau bisa diampuni. Dan kemudian engkau mengampuni, dan kemudian engkau diampuni, dan kemudian engkau mengampuni dan terus melakukannya. Yesus di kayu salib, mereka tidak meminta pengampunan. Dia mengampuni mereka. Dia tidak membiarkan dosa-dosa itu menumpuk. Dia mengampuni dan melepaskan. Mereka menyakitinya. Dia tidak menyakiti mereka. Mereka menyangkalnya. Dia tidak menyangkal mereka. Mereka meninggalkan dia. Dia tidak meninggalkan atau mengabaikan mereka. Dia mengampuni. Dia siap untuk hal itu. Engkau mulai berbisnis dengan saudaramu, dia akan menyakitimu. Bersiaplah. Mencegah. Ketika itu terjadi, bersiaplah untuk mengampuni. Berapa kali? 70 kali 7. Dan kemudian mereka berkata, dan dalam gaya kita membaca Alkitab seperti ini. Kita tidak melihat ayat yang berikutnya. Gantinya membaca Alkitab dalam konteks dan melihat bagian selanjutnya. Ketika Yesus berkata, ampunilah 70 kali 7. Mereka berkata, wow, tingkatkan iman kami. Engkau membutuhkan iman untuk mengampuni. Engkau membutuhkan iman untuk mengampuni. Apa hubungan antara pengampunan dan iman? Anda lihat, dan kita akan sampai di sana dalam sedetik. Dan kemudian Yesus berkata, mereka yang mengampuni, mereka yang seperti anak-anak, akan melihat Tuhan. Malaikat mereka melihat wajah Tuhan sepanjang waktu. Mereka murni hatinya, mereka tidak menyimpan dosa-dosa mereka. Mereka meminta pengampunan, dan mereka tidak menyimpan dosa orang lain, mereka mengampuni. Dan mereka tetap menjaga diri mereka bersih. Dan mereka yang murni hatinya dan bersih. Dan seperti anak-anak, mereka akan melihat Tuhan. Baik, jika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu yang di surga akan mengampunimu. Tetapi jika engkau tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni pelanggaranmu. Pada dasarnya, sebagaimana engkau berhubungan dengan orang lain, adalah bagaimana Tuhan akan berhubungan denganmu. Ketika engkau berkata, ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Engkau meminta Tuhan untuk memperlakukanmu seperti engkau memperlakukan orang lain. Mengampuni satu sama lain seperti Kristus telah mengampunimu. Mengampuni 70 kali 7. Dan kemudian mereka berkata, tingkatkan iman kami. Dan Yesus menjawab permintaan ini dengan memberi mereka perumpamaan tentang pohon. Apa hubungannya? Jadi mari kita lanjutkan. Apa hubungannya? Tingkatkan iman kami. Engkau membutuhkan iman untuk diampuni, bukan? Ketika Tuhan berkata, aku mengampunimu. Ketika engkau meminta pengampunan Tuhan, engkau tidak merasakannya. Ini bukan seperti listrik di belakang lehermu, di mana engkau merasakannya, oh saya diampuni. Engkau tidak melihatnya, engkau tidak pantas mendapatkannya. Engkau tidak bekerja untuk itu. Engkau hanya menerimanya dengan iman. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menawarkan pengampunan penuh untuk semua dosamu. Tidak peduli berapa banyak, tidak peduli seberapa besar. Tetapi orang tidak mengalami pengampunan, bukan karena Tuhan tidak mengampuni mereka. Tetapi karena mereka tidak menerimanya dengan iman. Engkau membutuhkan iman untuk diampuni. Karena itu, engkau perlu iman untuk mengampuni. Engkau harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim, dan Tuhan akan melakukan keadilan.
Saudara-saudara, tolong perhatikan di sini. Jika seseorang berbicara, engkau abaikan saja. Engkau membutuhkan iman bahwa Tuhan akan berurusan dengan mereka. Kadang-kadang orang mengambil pekerjaan Tuhan. Dan mereka mencoba menghakimi, dan melakukan keadilan, dan membuatnya seri. Engkau harus memiliki iman bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Engkau melakukan tugasmu. Engkau mengampuni, Tuhan akan menghadapinya. Nomor 2, engkau harus memiliki iman bahwa Tuhan akan menyembuhkan bekas lukamu. Nomor 3, engkau harus memiliki iman bahwa Tuhan akan membantumu melanjutkan hidup. Engkau membutuhkan iman untuk mengampuni. Dan Yesus memberikan contoh dan dia berkata, jika engkau melihat pohon ini, engkau memerintahkan pohon itu, cabutlah dan masuk ke laut. Dan pohon itu akan mematuhimu. Pohon itu akan pindah ke laut. Apa hubungan antara pengampunan dan pohon itu? Mengapa Yesus tidak mengatakan gunung? Ketika engkau memiliki iman seperti biji sesawi, engkau dapat memindahkan gunung. Saudara-saudara, untuk memindahkan gunung, engkau membutuhkan keajaiban. Untuk memindahkan pohon, engkau tidak perlu keajaiban. Engkau perlu gergaji mesin dan memotong pohon. Engkau tidak perlu keajaiban. Yesus berkata, ya, engkau memerlukannya. Karena ketika engkau menebang pohon, akarnya berada jauh di dalam, dan pohon itu akan tumbuh lagi. Engkau tidak seharusnya hanya memotong bagian luar dari luka, engkau harus memotong dalam-dalam akarnya, yaitu kepahitan, kenegatifan, perasaan, hal-hal yang mengganggumu di dalam. Begitulah cara engkau berurusan dengan pengampunan dan bagaimana engkau melakukannya. Dan disitulah pembahasan kita waktu lalu berhenti. Bagaimana engkau memotong pohon itu? Bagaimana engkau mencabut pohon itu? Bagaimana engkau menyingkirkan perasaan negatif itu, kepahitan itu, kritik itu, sakit hati itu, bekas luka itu? Kita tidak membicarakan hal kecil. Ups, saya menjatuhkan secangkir air. Maaf. Kita tidak berbicara tentang itu. Kita berbicara tentang rasa sakit yang telah mempengaruhi hidupmu. Rasa sakit yang telah meninggalkan bekas luka, rasa sakit yang telah mengubah hidupmu. Bagaimana engkau menyingkirkannya? Cabutlah pohon itu. Lakukan segala upaya untuk hidup damai dengan semua orang. Pastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kehilangan kasih karunia Allah, agar tidak ada akar pahit yang tumbuh. Pastikan engkau mencabut semua bagian dari kepahitan itu, semua perasaan itu. Dengar, saudara-saudara, jika Yesus mengampunimu dan membuang dosa-dosamu ke laut. Mika 7 ayat 19 menyebutkan hal itu. Jika Yesus mengampunimu dan membuang dosa-dosamu ke laut, engkau perlu mengampuni dan membuang dosa-dosa mereka ke laut. Cabutlah pohon itu, buang ke laut. Engkau memahami saya? Baik, mari kita lihat bagaimana engkau melakukannya. Jika Yesus mengampunimu, engkau perlu mengampuni orang lain. Engkau perlu mencabut akar kepahitan, negatif, kebencian, dan membuangnya ke laut. Jadi apa langkah-langkah untuk menghilangkan emosi dan bekas luka dan sakit hati itu? 3 langkah. Mengakui. Carilah perspektif Tuhan. Selesaikan prosesnya. Mari kita membahas ketiga langkah ini. Mengakui. Pertama-tama, ada 2 ekstrim yang dilakukan orang. Nomor 1, orang mengabaikan. Orang berpikir bahwa jika engkau mengabaikan bahwa engkau telah terluka, itu akan hilang. Itu tidak hilang. Itu meninggalkan bekas. Engkau tidak dapat menyelesaikannya dengan mengabaikannya. Engkau akan memiliki bekas luka di sana, itu akan mengganggumu. Engkau tidak dapat mengabaikan dosa. Engkau tidak dapat mengabaikan ketika engkau telah terluka. Alkitab berkata, engkau pergi dan berbicara dengan saudaramu. Untuk berbicara dengan saudaramu, engkau harus mengakui bahwa engkau telah disakiti. Mengapa engkau membicarakannya? Ketika engkau berdosa, untuk mendapatkan pengampunan, engkau perlu mengaku. Engkau perlu berbicara dengan Tuhan tentang hal itu. Ketika saudaramu berdosa terhadap Anda, engkau perlu membicarakannya. Untuk membicarakannya, engkau harus menyadarinya bahwa engkau telah terluka. Engkau perlu mengakui. Ada 2 ekstrim. Beberapa orang mengabaikannya, dan beberapa orang memiliki dendam dan kepahitan, dan kemarahan. Dan mereka tidak mengampuni, dan mereka berbicara dengan orang lain dan mereka merencanakan bagaimana membalas dendam. Tak satu pun dari mereka yang sehat atau Kristen. Engkau perlu mengakui bahwa engkau telah disakiti. Untuk mengakui bahwa engkau perlu berkomunikasi, untuk membicarakannya. Untuk mengakui bahwa engkau perlu mengampuni. Untuk mengakui bahwa engkau perlu mencabut semua perasaan dan melanjutkan. Engkau perlu waspada untuk menghadapinya. Alkitab berkata, akui dosamu satu sama lain, bicarakanlah tentang hal itu. Pikirkan tentang Yesus di kayu salib. Dia tidak mengabaikannya. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Dia mengakui bahwa mereka telah berdosa terhadapnya.
Dia tidak mengabaikannya dan Yesus tidak membiarkan dirinya untuk fokus kepada apa yang mereka lakukan kepadanya. Hei, aku menyembuhkanmu. Engkau penderita kusta, engkau buta, engkau lumpuh. Mengapa engkau berteriak, salibkan dia? Aku melakukan yang baik dan ini bagaimana engkau membalasnya kembali? Saya membantumu dengan bisnismu. Saya membantumu saat engkau sakit. Mengapa engkau melakukan itu kepadaku? Yesus tidak membiarkan dirinya berpikir, merenungkan secara negatif. Tidak membiarkan dirinya menumpuk perasaan buruk. Dia tidak membiarkan dirinya memelihara, memikirkan apa yang mereka lakukan kepadanya. Dia mengakui. Dia menghadapi kenyataan dan kemudian dia berkata, ampunilah mereka. Engkau perlu mengakui bahwa engkau telah disakiti. Engkau harus menghadapi kenyataan. Inilah yang mereka lakukan kepadaku. Engkau perlu belajar suatu pelajaran dan berkata, hei, jika mereka bertobat, puji Tuhan. Jika mereka tidak bertobat, engkau tahu, saya masih memaafkan mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya mungkin menjauh dan tidak berurusan dengan mereka lagi. Perlakukan mereka seperti orang asing, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Namun saya tetap memaafkan mereka, karena Tuhan memerintahkan saya untuk melakukan itu. Jadi mereka tidak pantas mendapatkan pengampunan. Mereka tidak meminta pengampunan. Mereka tidak bertobat atau berubah. Namun demikian, Yesus mengampuni mereka. Hadapilah kenyataan bahwa engkau telah terluka, dan kemudian memutuskan untuk mengampuni. Jangan bawa luka itu bersamamu. Itu akan menyakitimu. Engkau akan sakit, engkau akan terkena diabetes, engkau akan mendapatkan tekanan darah, engkau akan mendapatkan sakit kepala. Mereka bahkan mungkin tidak peduli. Engkau yang akan menderita. Ampuni, lepaskan, dan melanjutkan hidup. Tapi itu sedikit lebih dari itu. Untuk mendapatkan pengampunan, engkau perlu menyadari dosamu. Untuk mengampuni, engkau perlu menyadari dosa mereka. Untuk mendapatkan pengampunan, engkau perlu mengaku. Untuk mengampuni, engkau perlu berkomunikasi. Untuk mendapatkan pengampunan, engkau harus memiliki iman. Untuk mengampuni, engkau harus memiliki iman. Bahwa Tuhan akan menanganinya dan Tuhan akan menyembuhkan lukamu. Untuk memberikan pengampunan, engkau harus percaya bahwa engkau telah diampuni. Untuk memberikan pengampunan, engkau harus percaya bahwa Tuhan akan membantumu melupakannya dan melanjutkan hidup. Mereka berkaitan bersama. Apa kabar baiknya, saudara-saudara? Apakah Injil itu? Untuk mendapatkan pengampunan, dan menerima rahmat itu begitu banyak, sehingga engkau membagikan rahmat itu. Dan engkau mengampuni orang lain dan saat engkau diampuni, engkau mengampuni. Itulah kabar baiknya, itulah Injil. Jadi banyak orang berpikir bahwa jika mereka pergi ke gereja, dan mereka memelihara Sabat, dan mereka membaca Alkitab, dan mereka berdoa, dan mereka mengembalikan perpuluhan. Dan mereka pergi ke perkemahan, dan mereka bernyanyi di paduan suara, dan mereka mengajar sekolah Sabat. Dan mereka makan brokoli, dan mereka mungkin baik-baik saja, mereka mungkin baik-baik saja. Itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi jika engkau hidup dalam kepahitan, jika seseorang telah melakukan sesuatu terhadapmu 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau 50 tahun yang lalu, dan jika engkau tidak pernah menghadapinya, semua hal lain tidak akan membantumu. Karena sama seperti engkau diampuni, engkau perlu mengampuni, dan kemudian engkau dapat kembali kepada Tuhan untuk pengampunan. Kalau tidak, tidak ada pengampunan, tidak ada Injil, tidak ada kabar baik, tidak ada keselamatan. Tanpa diampuni dan mengampuni, tidak ada keselamatan. Engkau harus mengampuni sebagaimana Bapamu yang di surga mengampunimu. Agar dapat kembali, karena seperti yang engkau lakukan, maka itulah yang akan Tuhan lakukan untukmu. Jangan menghakimi supaya engkau jangan dihakimi. Jangan menghukum supaya engkau tidak dihukum. Mengampuni supaya engkau diampuni. Pada dasarnya, lagi dan lagi. Berbuat baik tidak menyelesaikan masalah. Engkau membutuhkan iman untuk percaya bahwa engkau telah diampuni dan engkau membutuhkan iman untuk mengampuni. Engkau perlu memerintahkan pohon, keluar dengan akarnya dan pindah ke laut. Orang bingung antara perasaan dengan pengampunan. Perasaan dan tindakan adalah dua hal yang berbeda. Saya tidak merasa ingin mengampuni. Engkau tidak perlu merasa ingin mengampuni. Berkali-kali engkau tidak ingin bekerja, engkau masih pergi bekerja. Engkau tidak merasa ingin makan makanan sehat, semoga engkau tetap makan makanan sehat. Engkau tidak ingin membayar tagihan, tetapi semoga engkau masih membayar tagihan. Engkau tidak perlu merasa, oh, saya merasa ingin mengampuni, sekarang saya akan mengampunimu. Engkau tidak perlu merasakan bahwa engkau perlu mengampuni. Tuhan menyuruhmu melakukannya, engkau melakukannya. Jangan mengacaukan antara perasaan dengan tindakan yang baik. Engkau perlu melakukan apa yang engkau harus lakukan. Engkau memerintahkan pohon untuk dicabut. Engkau tidak merasa pohon itu perlu dicabut. Engkau membuat keputusan pikiran. Jangan bingung antara perasaan dengan keputusan pikiran.
Engkau membuat keputusan pikiran, dan kemudian engkau terus-menerus setiap hari. Saat itu datang, engkau membuangnya. Saat itu datang, engkau membuangnya. Saat kepahitan datang, engkau tidak memeliharanya, tidak memberi makan, tidak tinggal, engkau tidak memikirkannya. Engkau tidak merenungkan, engkau tidak membicarakannya, engkau membuangnya ke laut. Perasaan apapun, kepahitan apapun, kritik apapun, negativitas apapun, kebencian apapun. Apapun yang negatif, engkau membuangnya ke laut dan engkau tidak memusatkan perhatian pada luka-luka itu. Engkau tidak fokus pada orang-orang yang telah menyakitimu. Engkau fokus pada Kristus. Saat engkau memerintahkan pohon itu untuk pergi dengan akarnya. Yesus berjanji bahwa pohon itu akan menaatimu. Pada dasarnya, engkau membutuhkan iman untuk mempercayai janjinya. Percaya bahwa dia akan menghadapinya, bahwa dia akan menyembuhkanmu, dan perasaan itu pada akhirnya akan hilang. Jadi izinkan saya memberimu sebuah contoh. Perang Dunia II, seorang perwira Nazi, Hermann Engel. Hermann Engel. Dia membunuh ribuan dan ribuan orang Yahudi. Dan ada seorang jurnalis bernama Morea, yang memiliki keluarga Yahudi. Dan mereka dibunuh oleh perwira Engel. Dan di Nuremberg, ketika mereka pergi ke pengadilan, banyak dari mereka dihukum mati dan yang lain dipenjara seumur hidup. Engel divonis hanya 30 tahun penjara. Jadi Morea, wartawan itu, mengatakan, ini keterlaluan. Dia harus membayar kejahatannya. Dia membunuh ribuan. Tangannya penuh darah. Dia perlu membayarnya. Ini salah. Tapi pengadilan mengatakan, tidak, dia tidak melakukan apa yang orang lain lakukan. Dia menjalankan beberapa perintah, dan dia tidak menyukainya, dan dia menentang dan seterusnya. Akhirnya, dia melakukannya, tetapi terbatas. Morea membuat keputusan, saya akan membuatnya membayar untuk itu. 30 tahun penjara, saya akan menunggunya. Ketika dia keluar, dia akan membayarnya. Dan Morea mulai menghabiskan hidupnya merencanakan bagaimana membalas dendam. Dan dia mulai memikirkannya dan mengulangi apa yang terjadi. Dan mengulangi bagaimana Engel telah menyakiti kerabatnya dan mengulangi apa yang dilakukan pengadilan. Dan merenungkannya dan memikirkan tentang hal itu, merencanakan dan membicarakan hal itu. Dan membicarakan dengan orang lain tentangnya, dan mengulangi lagi, dan lagi, dan lagi. Dan memikirkannya lagi dan lagi dan lagi. Dan saat dia merencanakan dan terus membicarakan dan menghabiskan seluruh waktu dan energinya. Memikirkannya, saat dia mengulanginya lagi dan lagi dan lagi dan lagi dalam pikirannya, selama 30 tahun. 30 tahun. Dia menulis bagaimana membalas dendam. Dia membuat rencana. Dia berbicara dengan orang lain. Dan dia membuat rencana, ketika Engel keluar dari penjara, dia akan memberitahunya apa yang dia lakukan. Melihat ke wajahnya, dan kemudian membakar rumahnya dan kemudian membunuh dia dan istrinya. Kami akan menembak mereka. Mereka akan membayarnya, seperti yang dilakukan Engel 30 tahun yang lalu. Dan setelah 30 tahun, ketika dia pergi ke penjara, dia melihat Engel datang. Tidak seperti monster, tetapi seorang lelaki tua dengan kepala menunduk. Istrinya di gerbang penjara membawanya ke mobil tua, dan mereka pindah. Mereka pergi ke pedesaan ke sebuah pondok kecil. Untuk hidup selama beberapa tahun sisa hidup mereka dengan damai di sana. Dia mengikuti mereka dengan mobilnya. Dia melihat di mana mereka tinggal. Dia berbicara dengan teman-temannya. Saya menemukan tempatnya. Mereka pergi dan mengamat-amati. Baik, tidak ada orang di sekitar mereka, tidak ada anjing, tidak ada apa-apa. Minggu depan, kita lakukan. Satu malam sebelumnya Morea pergi ke perwira Nazi itu, untuk berbicara dengannya, untuk melihat wajahnya. Dia mengetuk pintu dan saat Morea pergi ke sana, Engel yang sekarang seorang lelaki tua membuka pintu. Ya, apa yang bisa saya bantu? Engkau tahu apa yang engkau lakukan kepada keluarga saya, engkau membunuh dan engkau melakukan itu di dalam kamar gas. Morea terus berkata dan dia menatap kepada Engel. Dan lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa. Dan lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan Morea terus berkata. Engkau menghancurkan hidupku. Engkau melakukan itu dan itu. Dan setelah dia mengatakan semuanya. Apa yang engkau katakan? Dan Engel berkata, saya benar-benar minta maaf. Jika saya bisa mengubahnya, saya akan melakukannya. Saya sangat menyesal. Saya tidak peduli jika engkau menyesal. Engkau telah membunuh. Engkau memiliki darah di tanganmu. Engkau akan membayarnya. Besok, mereka akan datang. Besok, mereka akan datang. Besok. Saya sangat menyesal. Saya berharap saya bisa mengubahnya.
Yah, saya tidak akan ikut dengan mereka, tapi mereka akan datang. Saya tidak akan berada di antara mereka, tetapi mereka akan membunuhmu. Dengar, saya memberimu kesempatan. Engkau katakan engkau minta maaf, saya memberimu kesempatan. Ambil istrimu, ikut denganku. Saya akan mengantarmu keluar, untuk melarikan diri, saya bisa menyelamatkan hidupmu. Engel menundukkan kepalanya, berpikir selama beberapa detik, lalu mendongak dan berkata, tataplah mataku. Morea berkata, mengapa, lakukan saja. Dia menatap matanya, dan Engel berkata engkau peduli padaku, dan engkau ingin menyelamatkan hidupku? Ya, saya juga peduli kepadamu dan saya melihat sesuatu yang lain di dalam dirimu. Saya pergi bersamamu dengan satu syarat. Engkau tidak meminta syarat, engkau akan terbunuh, engkau tidak bisa, bagaimana engkau meminta syarat? Dengarkan saja, jika engkau mengatakan, saya mengampunimu, saya akan pergi denganmu. Jika tidak, saya akan tinggal di sini dan mati. Oh, saya bisa melakukan apapun. Saya bisa menyelamatkan hidupmu tapi saya tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Saya hanya tidak bisa. Kalau begitu saya tinggal. Keesokan paginya mereka datang, mereka memasuki rumah, dan mereka menembak lelaki tua itu dan istrinya. Izinkan saya bertanya, siapa yang lebih buruk, Engel atau Morea? Pikirkan tentang itu. Siapa yang kehilangan keselamatan? Tentu, Tuhan yang memutuskan keselamatan, tetapi saya bertanya kepada kalian. Morea menjadi benci, dia membiarkan kebencian tumbuh sampai kebencian mengendalikannya. Saya tidak tahu apakah kalian melihat apa yang saya katakan. Sesuatu terjadi padanya. Dia membiarkan pikiran buruk. Dia mengumpulkannya, sampai dia kehilangan kedamaian dan kegembiraan. Dia tidak pernah melanjutkan hidup, dia terjebak, dia menjadi orang lain. Dengarkan saudara-saudara, pengampunan tidak hanya melibatkan kata-kata, saya memaafkanmu. Tapi berurusan dengan emosi, jika engkau membiarkan dan memelihara perasaan negatif. Mereka akan menumbuhkan akar, dan engkau perlu berurusan dengan akar itu. Mereka akan mengambil alih. Apa yang engkau pelihara adalah apa jadinya engkau. Tanpa mengampuni, engkau tidak bisa mendapatkan pengampunan. Tanpa pengampunan tidak ada harapan. Pada dasarnya, saya bertanya kepadamu sekarang, karena dia membiarkan dirinya memupuk perasaan itu. Dia memikirkannya, mereka berakar, mereka mengambil alih. Dia menjadi perasaan itu. Dia tidak bisa hidup tanpa kebenciannya, dia menjadi dendam. Hanya pengampunan yang bisa membebaskannya. Dia membenci laki-laki sampai-sampai kebencian mengendalikannya. Dia bukan miliknya, dia milik kebencian. Saya tidak tahu apakah engkau memahami saya. Semua akar itu harus ditangani. Untuk diampuni dan mengampuni, engkau perlu juga menangani emosi. Jadi saya bertanya sekarang, ketika engkau tidak mengampuni, kedamaian siapa yang engkau hancurkan? Hidup siapa yang engkau hancurkan? Keselamatan siapa yang engkau hilangkan, ketika engkau tidak mengampuni? Apakah engkau memahami saya? Engkau perlu berurusan dengan akar-akar itu dari pohon itu, semua akar itu harus pergi, mereka harus dicabut. Dibuang ke laut, tidak diizinkan, tidak direnungkan, tidak didiami. Sama seperti Tuhan membuang dosa-dosamu ke laut, engkau perlu membuang semua perasaan buruk itu ke laut. Tidak cukup dengan mengatakan, saya memaafkanmu, tetapi engkau harus melepaskannya. Poin kedua, apa yang pertama, engkau ingat? Akui bahwa engkau telah terluka agar bisa menghadapinya dengan sebenarnya. Bukan hanya mengatakan, saya memaafkanmu, tapi untuk benar-benar menghadapinya. Yang kedua, carilah pandangan Tuhan. Ini adalah salah satu yang besar. Ini adalah salah satu yang besar. Saya ingin memberimu sebuah contoh. Yusuf. Pikirkan tentang Yusuf. Oh, kita telah berbicara tentang Yusuf dan ceritanya. Sangat baik. Dia dijual sebagai budak dan dia pergi ke Mesir dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Puji Tuhan. Ayolah, jika engkau pergi untuk memberi makan saudara-saudaramu, membawakan mereka makanan. Dan mereka melemparkanmu ke dalam lubang, untuk mati di padang pasir. Dan kemudian, anehnya, mereka menjualmu demi uang. Dan orang asing membawamu ke negeri yang jauh dan engkau adalah seorang budak. Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Pikirkan tentang itu. Di sana, engkau melayani dengan cara terbaik yang engkau bisa. Dan engkau dijebloskan ke penjara, meskipun tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia melayani dengan setia dan dia dijebloskan ke penjara.
Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Dan di penjara, engkau membantu orang, dan mereka keluar penjara, dan mereka melupakanmu. Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? Seorang budak, di penjara, di negara asing, terlupakan. Bagaimana perasaanmu tentang hal itu? 7 tahun, jika engkau tidak tahu, 7 tahun di penjara, bagaimana perasaanmu? Dia terluka, dia dikhianati, dia tersinggung, dia memiliki bekas luka. Dia tidak tahu ceritanya, engkau tahu ceritanya, dia tidak tahu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi orang kedua yang berkuasa, setelah Fir'aun. Fir'aun, Raja, dan kemudian Yusuf. Dia tidak memimpikannya hal itu. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menerima berkat, jika kita tidak mengampuni. Karena orang yang menerima terlalu banyak berkat, dan tidak tahu untuk mengampuni, saat mereka berkuasa, mereka menjadi ganas. Saya mendapatkanmu sekarang, ketika saudara-saudaranya datang, saya mendapatkanmu. Ketika mereka bersujud di debu, menyembah Yusuf, saya mendapatkanmu, engkau akan membayar untuk itu. Saya telah terluka, engkau harus membayar untuk itu. Yusuf, ketika dia terluka, dia memaafkan dan melepaskan. Ketika dia terluka, dia memaafkan dan melepaskan. Ketika dia dikhianati, dia memaafkan dan melepaskan. Dia tidak memusatkan perhatiannya pada luka, pada orang-orang, pada perasaan. Dia tidak memusatkan perhatiannya pada krisis. Dia memusatkan pandangannya pada janji-janji itu. Dia bermimpi, bahwa Yesus dalam mimpi, mengatakan kepadanya, engkau akan berada di atas dan mereka akan menyembahmu. Dan dia berkata, apapun yang saya lalui, semua hal, berapa banyak? Berapa artinya semua, saudara-saudara? 92%? 95%? Betulkah? Semua yang terjadi padamu, setiap pengkhianatan, setiap luka, setiap bekas luka, setiap luka. Semua yang kau lalui, semua itu. Dia percaya bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Tuhan merencanakan sesuatu. Mereka mengkhianati saya, tetapi Tuhan merencanakan sesuatu. Engkau membutuhkan iman untuk mengampuni. Saya percaya bahwa ketika mereka menyakiti saya, Tuhan mengizinkannya. Tuhan tidak mengambil cuti. Dia ada di sana. Dia bisa melihatnya. Dia memegang kendali. Dia adalah Tuhan. Dan dia bisa saja mengatakan tidak. Tetapi dia mengatakan ya. Dia mengizinkannya untuk suatu tujuan. Semua hal bekerja sama. Karena itu, saya tidak akan membiarkan kepahitan masuk ke dalam hidup saya. Saya tidak akan fokus pada apa yang telah mereka lakukan terhadap saya. Saya akan fokus pada janji Tuhan. Saya akan fokus kepada Tuhan. Tidak pada mereka, tidak pada rasa sakit, bukan pada saya, tetapi kepada Tuhan. Dia terus menatap Tuhan. Inilah yang engkau lakukan, engkau membutuhkan iman untuk melakukan itu. Karena itu, engkau membutuhkan iman tidak hanya untuk diampuni, tetapi juga untuk mengampuni. Dia berfokus pada Tuhan terus-menerus. Tuhan mengizinkannya. Dengarkan baik-baik. Semakin engkau bersedia untuk mengampuni. Dengarkan baik-baik. Apakah kamu mendengarkan? Semakin engkau bersedia untuk mengampuni, semakin Tuhan dapat mempercayai engkau. Semakin tinggi Tuhan dapat menempatkanmu, semakin Dia dapat menggunakan engkau. Semakin Dia dapat memberkatimu dan menjadikan engkau berkat. Tidak semua akan tiba di sana, karena tidak semua mau begitu murah hati. Yusuf tidak fokus pada perasaan buruk dan sakit hati. Dia fokus pada Tuhan. Selama bertahun-tahun penderitaan, semua emosi, dan bekas luka, dan sakit hati, dan pengkhianatan, dan penderitaan. Dia bisa membiarkannya menumpuk. Itu akan membuat hidupnya pahit. Itu akan menariknya ke bawah. Tuhan tidak akan pernah bisa memberkati dia. Dia tidak akan pernah tumbuh. Dan karena akumulasi emosi negatif, tidak dilepaskan. Jika dia tidak mencabut akar itu, dia tidak akan pernah digunakan sebagai penanggung jawab kedua setelah Fir'aun. Tetapi karena dia fokus kepada Tuhan, dia membuat keputusan untuk mengampuni dan melepaskan. Mengampuni dan melepaskan, mengampuni dan melepaskan, mengampuni dan melepaskan. Tidak ada perasaan negatif. Karena itu, Tuhan mengizinkannya untuk sampai ke posisi itu. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya, mereka berkata, ampuni kami dan mereka sujud dan menyembah dia. Dia tidak mengabaikan dosa. Oh tidak, jangan khawatir, itu tidak apa-apa. Dia berkata, engkau memang berniat jahat. Engkau tidak mengabaikan dosa untuk menyelesaikan dosa. Engkau menegur dosa, tetapi engkau tidak membalas dendam. Engkau mengampuni. Dia berkata, engkau memang berniat jahat. Dia mengakui, engkau memahaminya, dia tidak mengabaikannya, tetapi Tuhan mengizinkannya. Dia tidak fokus kepada dosa. Dia fokus kepada Tuhan. Engkau memang berniat jahat, tetapi Tuhan mengizinkannya untuk menyelamatkan hidupmu dan keluargamu melalui saya. Pada dasarnya, dia berkata, Tuhan mengizinkan saya menderita untuk menyelamatkanmu.
Apakah engkau memahami saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah bisa menumbuhkanmu kecuali engkau mempelajari pelajaran ini. Oleh karena itu, kita tidak mengalami berkat, karena kita fokus pada masalah. Saat sakit itu datang, lepaskanlah. Jika Tuhan mengampunimu, engkau mengampuni. Bersikaplah ramah, bersikaplah ramah. Orang-orang yang menerima kasih karunia akan sangat kewalahan oleh kasih karunia. Sehingga mereka tidak bisa tidak berbagi kasih karunia. Dan saat engkau menerima dan berbagi, Tuhan dapat menumbuhkanmu dan kemudian Tuhan dapat memberkatimu dan Tuhan dapat membuatmu menjadi berkat, menggunakanmu. Jadi, saya tidak akan pergi ke ayat-ayat Alkitab. Saya akan lompati saja. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan. Dengar, saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan pengalaman dalam hidupmu, baik atau buruk. Rasa sakit atau sukacita, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan apapun dalam hidupmu. Dia akan menggunakan mereka semua, seperti sekolah, mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Jika engkau tidak fokus pada mereka, pada emosi itu, pada krisis itu. Tetapi jika engkau fokus kepadanya dan memiliki iman kepadanya, Dia akan bekerja padamu. Dia akan melakukan sesuatu. Fokus kepadanya. Dengarkan baik-baik, engkau akan menjaga dia dalam kedamaian yang sempurna. Yang pikirannya fokus kepadamu. Bukankah sudah jelas? Yang pikirannya fokus kepadamu. Tuhan senang melimpahkan berkat kepada mereka yang menghormatinya. Yang mengakui belas kasihannya, siapa yang menunjukkan bahwa mereka menghargai kasihnya. Dengan menunjukkan kasih karunia yang sama, pengampunan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka yang tahu mengampuni adalah mereka yang menerima berkat, adalah mereka yang berbagi berkat. Adalah mereka yang bertumbuh, adalah mereka yang berbagi keselamatan. Diampuni, mengampuni. Terus-menerus diampuni, terus-menerus mengampuni. Itulah cara engkau tetap menjadi murni. Engkau tidak mengumpulkan dosa-dosamu dan engkau tidak mengumpulkan dosa-dosa orang lain. Saat dosa itu datang, lepaskan dosa itu. Percayalah bahwa Tuhan akan berurusan dengan mereka. Percayalah bahwa Tuhan akan mengampunimu. Percayalah bahwa Tuhan akan menyembuhkanmu. Percayalah bahwa Tuhan akan membantumu mengatasi emosi tersebut. Percayalah bahwa jika engkau memutuskan untuk membuangnya ke laut, pohon itu akan taat. Karena Tuhan berjanji, dan perasaan itu, pada akhirnya akan masuk ke laut. Jadi apa bagian terakhirnya? Pengampunan adalah sebuah proses. Pengampunan adalah sebuah proses. Oh, ngomong-ngomong, saya akan menyebutkan ini. Membuat diriku rentan. Saya tidak suka ketika saya terluka. Jadi saya tidak mengatakan, oh, saya harus bertumbuh, silakan sakiti saya. Tetapi saya harus mengakui, jika saya melihat ke dalam hidup saya. Saat-saat ketika saya bertumbuh paling cepat, dan terbesar, dan paling dalam adalah saat-saat ketika saya terluka dan menderita. Apakah engkau memahami saya? Saat-saat ketika engkau mengalami krisis dan engkau terluka adalah saat-saat engkau dapat turun atau naik. Apakah engkau memahami saya? Jangan fokus kepada mereka. Jangan fokus kepada rasa sakit. Percayalah dan fokus kepada Tuhan. Pengampunan adalah sebuah proses. Selesaikan prosesnya. Tidaklah cukup untuk mengatakan, oh, saya mengampunimu. Engkau juga perlu menyelesaikannya, melepaskan, melanjutkan hidup. Dengar, bahkan kata di dalam Alkitab mengampuni adalah afiemi yang berarti melepaskan, membebaskan, melanjutkan. Tidak cukup untuk mengatakan, saya memaafkanmu, engkau perlu melepaskannya. Itu tidak hanya membebaskan mereka, tetapi juga membebaskanmu. Jadi dengar saudara-saudara, engkau perlu bertindak terus-menerus, senantiasa bertindak seperti kateter. Ketika engkau tidak berfungsi dengan baik, engkau memasang kateter. Apa yang terjadi? Saat ia datang, ia pergi. Engkau tidak membiarkannya menumpuk, begitu pula dengan dosa. Semua doa kita akan sia-sia, sementara kita menghargai perasaan itu. Kita akan diampuni dan hanya ketika kita mengampuni. Tidaklah lebih baik dari mengejek Tuhan, jika melakukan ibadah agama. Dengan hati berpikir jahat, penuh kepahitan terhadap orang lain. Wow, apakah engkau mendengarnya? Saat engkau berdoa, saat engkau beribadah, seperti mengolok-olok Tuhan, jika tidak berbagi pengampunan. Omong kosong bahkan jika engkau pergi ke gereja, jika engkau tidak dapat mengampuni.
Kerjakan itu dan engkau berkata, "Oke, saya mengampuni." Tapi bagaimana cara mencabut perasaan itu? Ya, saya sudah mengatakannya. Buatlah keputusan pikiran. Jangan bingung antara perasaan dengan keputusan pikiran. Buatlah keputusan pikiran untuk memerintahkan setiap pikiran buruk. Setiap pikiran negatif, setiap perasaan negatif untuk pergi. Jangan terpaku pada mereka. Ayahku sering berkata, ada burung yang terbang di atas kepalamu. Tidak apa-apa, engkau tidak bisa menghentikan mereka. Jangan biarkan mereka membuat sarang di kepalamu. Pikiran bisa datang, usirlah mereka. Jangan biarkan mereka tinggal. Jangan merenungkannya. Jangan menghabiskan waktu dengan mereka. Tendanglah mereka keluar. Saat mereka datang, saya tidak ingin memikirkannya. Saya lebih suka menghabiskan waktu saya untuk memikirkan Tuhan. Saya lebih suka merenungkan janji-janjinya. Tuhan sedang bekerja pada saya. Tuhan mengizinkannya untuk melakukan sesuatu yang baik. Dia akan mengubahnya menjadi berkat. Biarkan saya memberimu sebuah contoh. Corrie ten Boom. Dia membantu banyak sekali orang Yahudi melarikan diri dari Holocaust. Dan berkali-kali dia terluka, dan setiap kali dia mengampuni. Tapi suatu kali, salah satu teman dekatnya menyakitinya begitu parah. Begitu dalam, begitu mendalam, sangat terluka. Dan dia berkata, baik, saya memaafkanmu. Tapi dia tidak bisa menerimanya, bahwa teman terdekatnya menyakitinya. Dan melakukan begitu banyak kerusakan dalam hidupnya. Jadi sementara dia berkata, saya memaafkanmu, dia tidak bisa melepaskan perasaan itu. Dan dia berkata menceritakan kisahnya, bahwa setiap malam ketika dia memikirkannya. Dengarkan, ketika engkau memikirkannya, setiap malam, ketika dia memikirkannya dan mengulanginya lagi. Itu akan menyakitinya lagi, seperti itu baru saja terjadi. Jadi dia pergi ke pendeta Lutherannya dan dia berkata, pendeta, saya memaafkan, tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Setiap kali saya memikirkannya, setiap kali saya mengulanginya dalam pikiran saya, itu menyakiti saya lagi. Dan saya merasa marah lagi dan saya merasa benci di hati saya lagi. Dan pendeta berkata, engkau lihat Corrie, kami memiliki lonceng di atas gereja. Dan kami mempunyai penjaga gereja yang akan menarik lonceng untuk memanggil orang-orang datang ke gereja. Dan bel itu besar, jadi semakin keras pengurus gereja itu menarik, semakin keras lonceng itu berbunyi. Semakin keras dia menarik, semakin keras lonceng berbunyi. Tapi pada akhirnya, selama engkau menarik talinya, lonceng itu berbunyi. Tapi pada akhirnya pengurus gereja itu berhenti menarik tali. Ketika dia mulai menarik tali, lonceng itu masih bergerak ke kiri dan ke kanan, beberapa kali lagi. Tetapi semakin lambat dan semakin lambat, kehilangan energi. Dan pada akhirnya lonceng itu berhenti. Corrie, kurasa engkau harus berhenti menarik tali itu. Ketika engkau berhenti menarik tali itu, lonceng itu tidak akan langsung berhenti. Engkau masih memiliki emosi itu, tetapi semakin sedikit energi, sampai mereka hilang, dan engkau akan memiliki kedamaian. Saudara-saudara, apakah engkau memahami? Berhentilah menarik tali. Bagaimana engkau membiarkannya pergi? Perintahkan dia untuk pergi ke laut dan berkata, saya tidak ingin memikirkannya. Saya tidak ingin melihatnya, saya tidak ingin membicarakannya, saya tidak akan menghabiskan hidup saya, dan energi, dan waktu saya untuk membenci atau memelihara perasaan itu. Saya ingin fokus kepada Tuhan. Tuhan mengizinkannya, dia akan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Saya percaya kepadanya, dan jika engkau berhenti menarik tali, lonceng itu tersebut masih akan berdering beberapa kali. Tetapi pada akhirnya akan berhenti, Yesus menjanjikan hal itu. Berhentilah memutar ulang cerita, itu akan menyakitimu. Berhenti menarik lonceng, itu akan menyakitimu. Dengar, pengampunan adalah jalan, bukan tindakan tunggal. Engkau perlu berkomitmen untuk hal itu dan memperbarui komitmen setiap hari, sampai tercabut setiap akar, setiap perasaan buruk. Jadi, saudara-saudara, bagaimana engkau mengampuni? Akui faktanya, tetapi carilah perspektif Tuhan. Percaya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada luka, dan berurusan dengan emosi. Jangan biarkan mereka tinggal. Jangan hanya menebang pohon yang terlihat. Gali akarnya dan buang ke laut. Berurusan dengan emosi. Selesaikan prosesnya. Begitulah cara engkau berhubungan dengan pengampunan. Ketika kita datang untuk meminta rahmat dan berkat dari Tuhan, kita harus memiliki roh kasih dan pengampunan. Bagaimana kita bisa berdoa, ampuni dosa kami, seperti kami mengampuni orang lain, jika kita menuruti roh yang tidak mengampuni? Jika kita berharap doa kita didengar, kita harus mengampuni orang lain dengan cara yang sama. Dengan tingkat yang sama, seperti yang kita harapkan untuk diampuni. Jadi dengarkan, akui lukanya, cari perspektif Tuhan dan selesaikan prosesnya.
Karena saat engkau membuka diri kepada Tuhan untuk pengampunan dan rahmat, engkau kewalahan oleh kasih-Nya dan kemudian engkau berbagi pengampunan dan rahmat dengan orang lain. Dan saat engkau mengampuni mereka, dan melepaskan emosi itu, engkau bertumbuh, dan engkau mengalami kedamaian dan berkat. Dan engkau memang bebas atau merdeka dan Tuhan dapat menggunakanmu sebagai berkat bagi orang lain. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk Injil, kabar baik tentang pengampunan. Dan itu termasuk kedua cara, diampuni dan mengampuni. Terus-menerus, sepenuhnya diampuni. Terus-menerus, sepenuhnya mengampuni. Bantu kami, Tuhan, untuk selalu fokus kepada Engkau dan percaya kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin.